Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Duki Cahyanto, mahasiswa kesehatan dari KKN PPM UGM Desa Sumber Arum. Di sini saya akan menyampaikan materi sosialisasi dagu sibu obat. Jadi, apa itu sebenarnya dagu sibu obat? Dagu sibu obat merupakan pedoman cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Kira-kira, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah benar dalam mengelola obat? Yang pertama adalah dapatkan obat. Kira-kira bagaimana sih cara mendapatkan obat yang baik dan benar? Di mana sajakah kita dapat mendapatkan obat? Apakah harus dari apotek? Jawabannya ya, apotek merupakan sarana utama dalam mendapatkan obat, tetapi apabila jauh dari apotek, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan di warung ataupun toko obat hanya untuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Seperti pada gambar, lingkaran hijau dengan keterangan obat bebas dan juga lingkaran biru dengan keterangan obat bebas terbatas. Selain dua golongan obat tersebut, obat harus didapatkan dengan resep dokter dan melalui apotek. Contoh lain yang harus dengan resep dokter adalah antivirus, antibiotik, dan juga obat keras. Nah, kita ingat di masa pandemi ini sedang maraknya pengembangan antivirus untuk corona. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian jangan sampai membeli antivirus ataupun antibiotik tanpa menggunakan resep. Seperti itu. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja golongan obat. Yang pertama, lingkaran hijau merupakan obat bebas. Obat bebas merupakan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan dijual bebas di pasaran. Contoh dari obat bebas sendiri yaitu paracetamol. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas merupakan obat keras yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan. Contoh dari obat bebas terbatas yaitu CTM yang biasanya digunakan pada saat alergi. Selanjutnya ada obat keras. Obat keras merupakan obat yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter. Obat ini hanya boleh dijual di apotek. Contoh dari obat keras itu golongan antibiotik, anti kanker. Antibiotik itu misal ada amoxicillin, ampicillin, seperti itu. Selanjutnya ada obat narkotika. Obat narkotika merupakan obat yang dapat menurunkan atau menghilangkan kesadaran, mengulangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Diperoleh harus dengan resep dokter. Nah, contoh dari narkotika sendiri itu ada morfin, seperti itu. Selanjutnya ada peringatan dalam obat bebas terbatas. Di sini ada 6 peringatan, yaitu yang pertama, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang kedua, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Kemudian, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Awas obat keras hanya untuk dibakar. Kemudian, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Setelah mendapatkan obat atau sebelum menggunakan obat, pastikan 3 hal. Yang pertama, periksa tanggal kadaluarsa obat. Kemudian pastikan keadaan tersegel dengan baik. Dan juga pastikan obat yang terima tidak rusak. Laporkan kepada apoteker yang berwenang apabila menemukan obat yang diterima rusak atau sudah dalam keadaan kadaluarsa. Selanjutnya ada gunakan obat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian apakah sudah benar cara menggunakan obatnya? Selalu konsultasikan kepada apoteker cara menggunakan atau mengonsumsi obat yang baik dan benar. Karena tidak semua obat itu digunakan dengan cara diminum ataupun dimakan. Semisal pada gambar tersebut ada insto atau obat tetes mata yang digunakan dengan cara diteteskan dan juga ada obat tetes telinga. Jadi selalu konsultasikan kepada apoteker atau membaca aturan pakai pada saat hendak menggunakan obat. Pastikan 4 hal sebelum menggunakan obat.
Yang pertama, pastikan obat sudah betul sesuai dengan indikasi dari penyakit Bapak Ibu sekalian. Kemudian pastikan obat masih baik kondisinya. Selanjutnya, baca peringatan dalam kemasan. Dan yang terakhir, pastikan obat apakah bisa langsung digunakan atau hal-hal yang tertentu harus dilakukan terlebih dahulu. Semisal obatnya bentuknya puyer, harus dilarutkan terlebih dahulu. Atau misal bentuknya tablet effervescent seperti CDR harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, berikut ada beberapa cara menggunakan obat dengan bentuk khusus. Kira-kira apa saja? Yang pertama ada obat tetes mata. Yang cara menggunakan obat tetes mata yang baik adalah yang pertama kita harus memastikan tangan kita itu bersih dengan cara cuci tangan dan jangan menyentuh ujung pipet karena sangat memungkinkan sekali ujung pipet terkena bakteri. Selanjutnya mata dibuka lebar, kepala didongakkan, pandangan mata diarahkan ke atas, kemudian pelupuk mata bawah ditarik sampai membentuk parit atau cekungan. Kemudian pipet didekatkan dan diteteskan pada parit tersebut. Jadi tidak langsung mengenai mata, tapi lebih diarahkan ke paritnya. Kemudian mata dibiarkan terbuka beberapa saat, tutup secara perlahan, dan dikejap perlahan, jangan terlalu kuat. Takutnya nanti cairan obatnya akan keluar. Pangkal hidung dijepit dengan tangan. Kemudian, bila ada dua macam tetes mata, dilakukan selisih penetesan selama 5 menit. Jadi diberi jeda seperti itu. Selanjutnya, larutan yang merembes keluar dibersihkan dengan kasa steril. Lalu, apabila bayi atau anak kecil tidak perlu membuka mata, tetapi teteskan pada sudut mata. Sudut mata yang sebelah antara mata dan juga hidung. Selanjutnya adalah cara menggunakan obat tetes telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian dalam. Kemudian obat tetes telinga apabila perlu dihangatkan dengan menggenggam beberapa saat. Lalu tarik telinga untuk melebarkan lubang telinga. Kepala miring sehingga telinga yang akan ditetesi berada di bagian atas. Kemudian diteteskan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Selanjutnya pastikan sudah masuk dalam telinga obatnya dan dibiarkan beberapa menit. Selanjutnya ada sediaan suppositoria. Suppositoria adalah sediaan yang dimasukkan melalui dubur atau anus. Cara pemakaiannya adalah cuci tangan, kemudian buka bungkusnya. Kalau ada bagian yang kasar dihaluskan dengan tangan. Kemudian bila terlalu kering dilembabkan. Lalu cara memasukkannya dengan cara berbaring, miring, kemudian lutut ditarik. Masukkan bagian yang runcing. Suppositoria sendiri ada dua bagian, yang satu bagian runcing, satunya berbentuk tumpul, sehingga suppositoria pada umumnya berbentuk seperti peluru. Lalu tetap berbaring beberapa menit. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana cara menggunakan suppositoria. Selanjutnya ada salep mata. Cara menggunakannya adalah cuci tangan terlebih dahulu dan ingat jangan sampai menyentuh ujung tube atau ujung pipetnya itu. Selanjutnya tarik pelupuk mata, kemudian oleskan tipis salep mata, pejamkan selama kurang lebih 2 menit. Kemudian apabila ada yang melebar atau kelebihan bisa diusap atau dibersihkan dengan kasa steril. Selanjutnya cara menggunakan obat tetes hidung. Yang pertama dengan cara membersihkan terlebih dahulu hidung dari kotoran hidung. Kemudian duduk dan dongakkan kepala ke belakang atau dengan cara berbaring dengan bantal pada bahu sehingga kepala akan condong mendongak. Selanjutnya pipet dimasukkan sepanjang kurang lebih 1 cm, sedalam 1 cm. Kemudian teteskan sesuai dosis, lalu tahan posisi kepala selama beberapa menit agar obat masuk ke dalam lubang hidung.
Bilas ujung pipet dengan air panas dan keringkan dengan tisu bersih. Jangan lupa cuci tangan, bersihkan tangan dari sisa obat. Selanjutnya ada masa obat yang dapat digunakan setelah dibuka dari segel. Kira-kira apakah obat dapat digunakan kembali setelah dibuka? Jawabannya ya, obat dapat digunakan kembali, tetapi ada waktu-waktu tertentu atau umur tertentu pada obat. Karena obat dapat terkontaminasi atau terpapar oleh bakteri setelah dibuka dari segelnya. Untuk tetes mata dan tetes telinga, masa laku obatnya yaitu 30 hari setelah kemasan dibuka. Setelah lebih dari 30 hari, obat harap dibuang. Selanjutnya, obat sirup itu 14 hari setelah kemasan dibuka. Atau biasanya pada obat-obat juga dituliskan tentang masa obat yang dapat digunakan setelah obat dibuka dari segel itu secara khusus. Selanjutnya, simpan obat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian apakah memiliki tempat khusus untuk menyimpan obat di rumah? Bagaimanakah cara menyimpan obat yang benar? Pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Lalu jauhkan dari paparan sinar matahari langsung atau suasana lembab dan juga suhu tinggi, karena suasana tersebut dapat mempengaruhi obat atau obat dapat terdegradasi sehingga mengalami kerusakan. Selanjutnya, simpan obat dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian mau menggunakan obat tersebut kembali, masih dalam keadaan yang baik dan ada aturan pakainya. Jangan mencampurkan tablet dan kapsul dalam satu wadah, karena pada umumnya masing-masing obat memiliki keadaan khusus untuk menjaga stabilitas obat. Takutnya nanti antara tablet dan kapsul dapat terjadi interaksi satu sama lain. Lalu jangan menyimpan tablet dan kapsul pada tempat yang panas dan lembab, karena dapat menyebabkan obat tersebut rusak. Lalu untuk sediaan supositoria harus disimpan dalam lemari es agar tidak meleleh, karena obat supositoria itu sangat sensitif dengan suhu. Selanjutnya, sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari panas atau suhu tinggi karena dapat meledak. Karena di dalam aerosol itu ada tekanan gas yang sensitif terhadap suhu. Kemudian, pisahkan penyimpanan obat luar dan juga obat dalam untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan obat. Semisal ada obat supositoria dan tablet itu sekilas memiliki bentuk yang sama. Ditakutkannya supositoria dikonsumsi dengan cara dimakan, padahal tidak dengan cara dimakan. Selanjutnya, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Selalu periksa tanggal kadaluarsa secara berkala atau sebelum mengonsumsi obat tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ciri-ciri obat rusak? Ciri-ciri obat rusak antara lain yang pertama terjadi perubahan warna, bau, dan rasa pada sediaan obat, baik dalam bentuk padat, cair, maupun semi padat. Kemudian sediaan obat pecah, retak, atau berlubang, atau berubah menjadi serbuk. Selanjutnya kapsul, puyer, atau tablet terlihat lembab, lembek, basah, serta lengket. Lalu obat yang berbentuk cairan, salep, atau krim berubah menjadi keruh, mengental, mengendap, dan bisa menjadi dua fase minyak dan air. Kemudian timbul noda atau bintik-bintik pada sediaan obat. Lalu terjadi kerusakan pada wadah atau kemasan obat. Etiket obat tidak terbaca atau sobek. Jadi apabila obat-obat sebelum dikonsumsi mengalami kerusakan, lebih baik dimusnahkan saja atau dibuang. Atau lebih amannya lagi dapat ditanyakan kepada apotek tentang kondisi obat tersebut sudah rusak atau belum. Selanjutnya, buang obat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian membuang obatnya langsung dibuang atau dihancurkan terlebih dahulu? Obat dibuang apabila kondisi obat sudah rusak atau kadaluarsa.
Saat membuang, gunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari menghirup obat yang sudah kadaluarsa. Ditakutkan dapat menimbulkan efek samping. Selanjutnya, hilangkan semua informasi pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Prinsip dari membuang obat yaitu menghilangkan obat tanpa jejak dengan cara menghancurkan dan juga merusak bungkusnya. Untuk obat yang berbentuk cair, dapat dibuang dengan cara dituang langsung pada saluran pembuangan. Untuk sirup antibiotik, anti jamur, atau antivirus, sebaiknya tetap dibiarkan dalam kemasan aslinya dengan dicampur bersama air atau tanah. Kemudian buang pada tempat sampah. Kemudian pembuangan obat yang berbentuk padat. Untuk obat tablet kapsul, dihancurkan terlebih dahulu hingga berbentuk serbuk, kemudian dicampur dengan air, tanah, kemudian ditaruh dalam wadah atau plastik tertutup. Kemudian buang pada tempat sampah. Untuk obat yang terdapat dalam blister atau strip, gunting terlebih dahulu sebelum dibuang di tempat sampah hingga tidak dapat terkenali. Kemudian pembuangan obat semi padat. Untuk obat seperti salep atau krim, dapat dikeluarkan terlebih dahulu isinya. Kemudian gunting wadahnya, lalu buang secara terpisah dengan tutupnya. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga ditakutkan nanti ada obat-obat palsu atau obat-obat KW seperti itu. Konsultasikan cara pengelolaan obat yang benar dengan apoteker. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.